Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan Jumat kali ini kita berada pada hari ke-11 saking bulan Ramadan. Kita sudah menginjak 10 hari yang kedua. Perjuangan kita masih 19 hari lagi menempuh kewajiban puasa Ramadan dan melaksanakan amalan-amalan di bulan yang penuh berkah ini, di mana kita diberi motivasi untuk terus beramal. Nabi SAW itu memberi contoh pada kita sekalian. Beliau jadi orang yang jud, semangat untuk memberi, dan semangat beliau itu lebih memanas lagi ketika di bulan Ramadan. Sampai-sampai dikatakan sangat semangatnya lebih cepat daripada angin yang berhembus. Nah, di samping itu di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, kita diperintahkan untuk menjalankan puasa. Walaupun dalam syariat Islam puasa tetap diberikan keringanan-keringanan. Yang kita akan bahas kali ini adalah keringanan saat puasa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, uhilla lakum lailatus siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itulah Allah mengampuni kamu dan memberikan maaf kepadamu. Sekarang pada malam hari campurilah mereka, istri-istrimu, dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan makanlah dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya
kepada manusia supaya mereka itu bertakwa. Al-Baqarah ayat 187. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan secara umum hal-hal yang dibolehkan di malam hari. Dan yang dibolehkan di sini yang pertama hubungan intim. Sebelumnya ceritanya, kalau sudah berbuka puasa lantas malam hari itu tertidur atau malam hari itu tidur, di masa awal Islam dulu lanjut terus untuk menjalankan puasa. Jadi dulu awal-awal itu belum ada syariat kita itu makan sahur. Hubungan intim pun hanya dibolehkan sebatas itu saja waktunya. Nah, para sahabat kemudian merasa berat. Umar bin Khattab itu sampai sembunyi-sembunyi mendatangi istrinya, menggauli istrinya. Kemudian turunlah ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 187, hilalakum lailatus siyami rafasu ila nisaikum. Pada malam hari dihalalkan bagi kalian untuk melakukan rafas, yaitu hubungan intim dengan istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian untuk kalian dan kalian juga adalah pakaian untuk mereka. Nah, akhirnya jadi boleh. Lalu disebutkan lagi ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan dan minumlah kalian sampai terang bagi kalian benang putih fajar subuh datang. Berarti kita masih boleh makan sahur, kita dapat keringanan. Kita masih boleh makan sahur sampai azan subuh berkumandang dulu, baru kemudian kita sudah berhenti makan dan minum. Nah, kita mulai puasa, yaitu imsak dari terbit fajar subuh sampai matahari itu tenggelam. Waktu maghrib tiba. Maka di dalam Islam kita diberi keringanan untuk makan sahur. Jadi ada keringanan hubungan intim di malam hari, kemudian ada juga keringanan masih boleh silakan makan sahur, yang penting belum azan subuh. Batasannya ingat, sebelum azan subuh. Ketika azan subuh sudah berkumandang Allahu Akbar, maka tidak ada lagi aktivitas makan minum. Karena tadi sudah diberikan batasan. Dan Nabi SAW juga katakan faslun ma baina siyamina wasiyamil ahli kitab aklatus suhur. Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab yaitu dilihat saking makan sahur. Kita masih boleh makan sahur, dulu di zamannya ahli kitab mereka disuruh puasa tapi mereka tidak dibolehkan makan sahur. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan pada malam hari tadi dibolehkan hubungan intim, Allah itu katakan wabtagu ma kataballahu lakum. Lakukanlah hubungan intim dengan istri kalian dan raihlah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Nah, di situ dikatakan oleh para ulama pakar tafsir, raihlah anak dari hubungan tadi. Atau makna yang lainnya lagi, malam hari kalian boleh lakukan hubungan intim tersebut. Atau makna lainnya lagi, namun ingat, walaupun dibolehkan seperti itu, ingat nanti ada malam Lailatul Qadar. Di akhir-akhir Ramadan, kalau contoh dari Nabi SAW sendiri, beliau mengikat sarungnya, kencangkan sarungnya, beliau lebih fokus lagi untuk ibadah. Kita tinggal 10 hari lagi itu masuk 10 hari terakhir. Nah, di 10 hari terakhir itu beliau makin kencang dalam ibadah. Kalau kita mau beri contoh, ya sholat tarawihnya makin semangat di akhir-akhir malahan. Baca Al-Qur'annya makin semangat di akhir-akhir malahan. Ibaratnya itu seperti kita berada di partai final. Orang berada di partai final itu mati-matian, pokoknya aku harus menang. Walaupun tenaganya mungkin wah kalau mau sudah dibilang wes habis.
Sekarang aja sudah masuk 10 malam kedua aja kita wes lemes ini, wes ngantuk-ngantukan. Tarawihnya wes malas-malasan. Tarawihnya sudah berkurang jamaahnya. Kalau datang tarawihnya pun itu ngantuk-ngantuk. Ya namanya sih energi habis memang. Karena di siang hari kita puasa, ya mungkin kita tetap lakukan aktivitas kita seperti biasa. Dan di sini juga kita ambil pelajaran para jamaah sekalian, ada syariat iktikaf. Kita disuruh fokus ibadah. 10 hari terakhir Nabi SAW biasa melakukan iktikaf. Beliau diam di masjid, niatannya diam, tidak keluar-keluar, tinggal di situ, perbanyak sholat, perbanyak zikir, perbanyak sedekah, perbanyak ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan. Tujuannya apa? Biar dapat Lailatul Qadar, yaitu malam yang jika kita dapati, kita dapat ibadah di situ lebih baik daripada ibadah 1000 bulan namanya. Allah katakan tadi, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencumbu istri kalian sedang kalian sedang iktikaf di dalam masjid. Iktikaf itu apa? Diam di masjid untuk ngibadah. Dan menurut ulama pakar fikih, yang dimaksudkan diam di sini adalah al-lufzu, diam sesaat pun. Sekadar tumaknina tambah sedikit, nah itu sudah disebut kita beriktikaf. Jadi misalnya kita masuk masjid, saya mau diam ini sebentar nih, mau nunggu sholat, saya mau laksanakan sholat wajib, saya nunggu sholat taraweh, saya nunggu lagi untuk tadarus, saya keluar jam 9 malam. Nah kalau jenengan sejak awal itu sudah disebut sudah niatan iktikaf, maka disebut iktikaf. Kemudian diingatkan lagi terakhir, ini ada batasan-batasan Allah. Kita puasa, tidak makan, tidak minum, tidak boleh hubungan intim. Nah, kita jangan dekati. Fala taqrabuha. Maka kita jangan dekati. Oh, ini jangan dilanggar. Maka bagi orang yang jalani puasa, ya, dia harus hati-hati. Oh, jangan sampai dia makan. Oh, jangan sampai dia minum. Oh, jangan sampai dia lakukan hal-hal yang nanti menjuruskan dia dalam hubungan intim. Karena ini batasan-batasan tidak boleh dilanggar. Fala taqrabuha. Pelajaran penting yang lainnya tadi itu baru perkara mubah yang sifatnya boleh kita tinggalkan sementara waktu. Pas azan maghrib silakan makan, silakan minum, silakan hubungan intim, monggo. Kalau yang mubah saja kita tidak boleh lakukan saat puasa, apalagi perbuatan yang haram, maka ngapusi ketika puasa nggak boleh, dosanya lebih parah. Rasani wong saat puasa juga nggak boleh, dosanya lebih parah. Usilin orang, jahilin orang, ganggu orang saat puasa nggak boleh, dosanya lebih parah. Nempuh pekerjaan yang haram, ya Ustaz, yang penting saya kan dapat duit di sini. Masalah perut, saya ini COVID, wangel golek kerja. Kalau dia nempuh saat puasa, maka dosanya lebih parah daripada dia lakukan di waktu yang lainnya. Maka saat puasa, kata Jabir bin Abdullah, hendaklah bukan hanya kamu lapar saja, haus saja, nahan lisanmu, nahan pendengaranmu, nahan penglihatanmu, semua bagian-bagiannya itu tadi ikut puasa, anggota tubuh tadi ikut puasa. Kata Jabir, jangan jadikan puasamu seperti hari-hari yang lain. Ini Ramadan loh ini, bukan seperti hari-hari yang lain. Kalau Ramadan hari berbeda, memang benar-benar kita fokus ibadah. Lalu yang terakhir dikatakan la'allahum yattaqun. Semua ini agar mereka itu menjadi orang bertakwa. Maka tujuan kita puasa sudah disebut dalam Al-Baqarah ayat 183, kita jadi orang bertakwa. Kita juga jauhkan diri dari larangan-larangan selama kita puasa, ingin jadi orang bertakwa. Tanda takwa itu kita Ramadan jadi lebih baik. Ibaratnya kita masuk sekolah, masuk kelas 1, munggah kelas.
Yang masalah itu kalau kita masuk bulan Ramadan, masuk kelas 1 orang munggah-munggah. Kelas 1 terus. Bahkan mungkin nanti di bulan setelah Ramadan nanti medun itu. Masuk kelas TK malahan. Harusnya naik kelas. Maka tekad kita di bulan Ramadan jadi lebih baik. Kita masih punya fokus lagi selama 19 hari ke depan. Mari kita terus semangat dan Allah mudah-mudahan berikan kita kesehatan, panjang umur, terus semangat ngibadah, sholat 5 waktunya tertib, sholat di masjid juga mudah-mudahan tertib, sholat malamnya terus giat, baca Al-Qur'annya terus giat, dan mudah-mudahan kita jadi insan yang bertakwa dan keluar dari bulan Ramadan bersih saking dosa-dosa. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas-samiul alim. Ahmadullah wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibu da'wah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.